Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah bertemu dengan orang yang selalu mengusik atau mengganggu ketenangan kita. Entah itu di tempat kerja, lingkungan sosial, atau bahkan di keluarga. Nah, menghadapi orang seperti ini bisa sangat melelahkan dan menguras emosi. Namun, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyikapi mereka dengan bijak. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas 7 cara menyikapi orang yang selalu mengusik kehidupan kamu. Yang pertama, tetap tenang dan sabar. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan sabar. Ketika seseorang mengusik kita, sangat mudah untuk merasa marah atau frustasi. Namun emosi yang meledak-ledak hanya akan membuat situasi semakin buruk. So, cobalah untuk menarik nafas dalam-dalam dan tenangkan diri sebelum merespons. Dengan tetap tenang, kita bisa berpikir lebih jernih dan mengambil tindakan yang lebih baik dan lebih bijak. Selain itu, ketenangan kita juga bisa menjadi contoh bagi orang lain di sekitar kita. Tunjukkan bahwa kita mampu mengendalikan diri dalam situasi yang sulit. Yang kedua, pahami motivasinya. Mencoba untuk memahami alasan di balik perilaku orang yang mengusik kita bisa membantu kita merespons dengan lebih efektif. Apakah mereka merasa cemburu, tidak aman, atau mungkin mereka hanya sedang mengalami masalah pribadi. Dengan memahami motivasinya, kita bisa merespons dengan empati dan mungkin menemukan solusi yang lebih baik untuk masalah tersebut. Mengerti motivasi di balik perilaku seseorang bisa memberikan kita perspektif yang lebih luas. Kadang-kadang, orang yang mengganggu kita juga sedang mencari perhatian atau dukungan. Nah, memahami ini bisa membantu kita merespons dengan cara yang lebih konstruktif. Yang ketiga, jaga jarak. Jika memungkinkan, jaga jarak dari orang yang selalu mengusik kehidupan kamu. Bukan berarti kita harus menghindar mereka sepenuhnya, tetapi mencoba untuk mengurangi interaksi yang tidak perlu. Dengan mengurangi frekuensi pertemuan, kita bisa menjaga kesehatan mental dan emosi kita tetap stabil. Menjaga jarak juga bisa memberikan kita waktu untuk merenung dan menenangkan diri. Selain itu, dengan mengurangi interaksi, kita bisa lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidup kita. Ini akan membantu kita untuk tidak terlalu terpengaruh oleh energi negatif dari orang lain. Yang keempat, tetapkan batasan yang jelas. Penting untuk menetapkan batasan yang jelas dalam berinteraksi dengan orang yang mengusik kita. Sampaikan dengan tegas namun sopan tentang apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan. Misalnya, jika seseorang selalu mengkritik atau menghina kita, kita bisa berkata, "Aku tidak nyaman dengan caramu berbicara kepadaku. Tolong hargai aku dengan tidak berkata-kata seperti itu lagi." Dengan menetapkan batasan, kita menunjukkan bahwa kita menghargai diri kita sendiri. Ini juga memberikan sinyal kepada orang lain bahwa kita tidak akan mentolerir perilaku yang merugikan. So, tetapkan batasan dengan konsistensi agar orang lain memahami bahwa kita serius. Yang kelima, fokus pada diri sendiri. Jangan biarkan perilaku orang lain mengambil alih hidupmu. Fokuslah pada hal-hal positif dalam hidupmu dan apa yang bisa kamu kontrol. Teruslah melakukan hal-hal yang membuat kamu bahagia dan produktif. Dengan fokus pada diri sendiri, kita bisa menjaga keseimbangan emosional dan tidak terpengaruh oleh perilaku negatif orang lain. Ingatlah bahwa kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Tetaplah menjalani kegiatan yang membuat kita merasa baik dan produktif. Jangan biarkan orang lain menentukan kebahagiaan kita. Yang keenam, berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik adalah kunci dalam menyelesaikan konflik. Cobalah untuk berbicara dengan orang yang mengusikmu secara terbuka dan jujur. Sampaikan perasaan kamu tanpa menyalahkan atau menyerang mereka. Dengarkan juga apa yang mereka katakan dan cari solusi bersama. Terkadang konflik bisa diselesaikan dengan cara berdialog dengan baik. Dengan berkomunikasi dengan baik, kita bisa menemukan titik temu yang mungkin tidak kita lihat sebelumnya. Ini juga menunjukkan bahwa kita bersedia untuk mendengarkan dan berkompromi. Yang ketujuh, cari dukungan. Tidak ada salahnya mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika kita merasa terbebani dengan perilaku orang yang mengusik kita. Berbicara dengan seseorang yang kita percaya bisa membantu kita merasa lebih baik dan mendapatkan perspektif baru tentang situasi yang dihadapi. Jika perlu, jangan ragu untuk mencari bantuan dari seorang psikolog atau konselor. Dukungan dari orang-orang terdekat bisa memberikan kekuatan dan keberanian. Terkadang berbicara dengan orang lain bisa memberikan kita wawasan baru. Jangan merasa malu untuk mencari bantuan jika kita memang membutuhkannya. Ingatlah bahwa kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons mereka. Dengan begitu, kita bisa menjaga kesehatan mental dan emosional kita tetap baik dan menjalani hidup dengan lebih tenang dan bahagia.
Jangan ragu untuk mengambil tindakan yang diperlukan demi kesejahteraan kita.